Audiobook Disclaimer. Selamat datang di Audiobook Indonesia. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku laris berbahasa di Indonesia, baik dari dalam dan luar negeri. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesukaan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan request buku favorit Anda di kolom komentar untuk kami bacakan bukunya. Audiobook Channel, membantu memudahkan Anda membaca buku dengan audio. Merancang video untuk direct response ads. Video adalah format konten yang sangat efektif digunakan di tahun 2019 ini. Kemungkinan besar, selain konten interaktif, konten video akan semakin efektif dan inovasi platform yang mewadahi kreasi video semakin cepat. Kami juga membuat tim khusus untuk mengembangkan konten video, karena orang lebih suka melihat video dibandingkan teks atau gambar. Bagi yang jarang explore video, bisa mulai untuk masuk ke video. Tidak harus mempunyai tim sendiri, bisa juga outsource, karena mungkin variasi kontennya tidak perlu sebanyak konten gambar atau teks. Life cycle video lebih panjang. Di bagian video ini, saya ingin menekankan bahwa yang paling penting dalam konten video adalah tetap direct response. Berikan call to action di akhir video. Mengenai kontennya, fokuslah pada demonstrasi. Banyak hal butuh waktu panjang untuk dijelaskan sambil bicara atau lewat tulisan. Langsung mendemonstrasikan cara kerja produk atau jasa akan lebih emosional dan lebih cepat durasinya. Audiens langsung kebayang, oh gitu toh. Ini bukan demonstrasi seperti demo mahasiswa ya. Demo di sini maksudnya adalah menunjukkan dan memperagakan. Contoh demonstrasi, misalnya kita ingin menawarkan produk cairan pembersih kamar mandi. Langsung contohkan saja. Buat video, datang ke rumah-rumah secara acak, lalu pilih satu kamar mandi yang kotor dan tunjukkan bagaimana efektifnya cairan tersebut. Bisa juga langsung cari masjid yang butuh pembersihan. Kita demo cara kerja produk kita di sana. Kita demo hasilnya seperti apa. Poin-poin yang penting untuk direct response ads video antara lain sebagai berikut. Durasi maksimal 60 detik. Span of attention pengguna internet makin singkat. Untuk membuat mereka langsung beraksi dan membeli, disarankan tidak membuat iklan yang kepanjangan. Buat iklan produk yang singkat, padat, dan jelas. Pastikan Anda bisa meraih perhatian pelanggan secara penuh dalam 5 detik pertama. Ini ada hubungannya dengan span of attention yang makin pendek. Belum lagi fitur skip di YouTube. Jika dalam 5 detik pertama perhatian pelanggan tidak bisa direbut, bisa dipastikan mereka tidak akan melihat iklan video Anda hingga selesai. Kualitas video dan audio sebagus mungkin. Sekali lagi, ini adalah hal dasar yang tidak boleh diabaikan. Untungnya, sekarang ini sudah banyak HP yang bisa memproduksi video high definition. Tips membuat landing page yang berkualitas dan memiliki konversi tinggi. Satu hal yang perlu kita sadari adalah, semakin hari, persaingan untuk merebut perhatian audiens semakin tinggi. Dulu orang tidak masalah baca cerita panjang, baca brosur panjang, lihat iklan yang panjang. Sekarang orang makin malas baca. Jadi iklan kita, brosur kita, billboard kita tidak bisa panjang-panjang. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya, iklan kita dibuat pendek dan menarik perhatian. Kemudian kita fokus menjelaskan panjang lebar setelah mereka masuk ke halaman website kita atau landing page. Makin kesini sebenarnya semakin pendek konten kita semakin bagus. Apa saja yang harus kita masukkan ke landing page? Secara garis besar, yang ada di landing page ini adalah versi panjang dari direct response ads yang strukturnya sudah saya share di awal. Karena landing page adalah halaman kita sendiri, kita bisa leluasa membuatnya lebih panjang. Lebih leluasa memainkan berbagai elemen, menggabungkan antara kata-kata dan gambar, video, screenshot testimoni, review, dan sebagainya. Kita bisa memberikan experience yang lebih lengkap, unik, dan menyenangkan kepada pembaca. Landing page satuannya bukan baris atau paragraf, melainkan section. Jadi ada section 1, section 2, section 3, section 4, next section, sampai ke session terakhir.
Mungkin Anda sering melihat tipikal landing page ala jualan online, menggunakan kata-kata bombastis, bahasa-bahasa hipnotis, ada harga yang dicoret-coret, pakai waktu hitung mundur, dan sebagainya. Landing page seperti itu sangatlah efektif. Tapi dulu, bukan sekarang. Sekarang polanya sudah kebaca. Orang sudah tidak percaya-percaya amat, bahkan takut kalau gaya seperti itu adalah modus penipuan. Secara desain, kita harus menyadari bahwa semakin kesini, orang senang dengan desain eksklusif. Ketika desain kita terlihat seadanya, warna-warni seperti landing page tadi, alam bawah sadar pembaca akan muncul kecurigaan. Ini profesional nggak sih perusahaannya? Secara kata-kata, memang kata-kata yang bombastis works. Tapi kalau terlalu banyak, kredibilitas kita akan turun. Kombinasikan kata-kata power words dengan kosakata customer. Ini sudah kita dapat saat riset customer. Yang berikutnya adalah desain. Sekarang ini banyak tools untuk membuat website gratis. Kami sendiri selalu menggunakan tools tersebut. Dan itu sangat-sangat mudah. Anda bukan desainer pun bisa membuatnya. Seluruh website untuk penjualan buku ini maupun produk kami yang lain menggunakan tools gratisan tanpa coding. Cuma drag and drop saja. Ada juga yang bisa dibuat via HP, praktis sekali. Kemudian session-session apa saja yang perlu masuk di landing page. Sebuah landing page dengan kualitas yang bagus sudah tentu akan sangat berdampak pada tingkat konversi atau penjualan dari produk yang ditawarkan. Nah, landing page itu sendiri pada dasarnya adalah halaman pertama yang dimasuki calon customer ketika mereka mengklik atau membuka website kita di browser. 1. Pastikan semua komponen landing page sudah dicantumkan. Dalam sebuah landing page, memang yang paling penting adalah copywriting. Namun di dalamnya ada banyak komponen yang wajib ada. Komponen ini mirip dengan direct response ads, yaitu headline, gambar, subheadline, isi, testimoni, dan call to action. Seluruh komponen tersebut harus dibuat semaksimal mungkin. 2. Header. Ini terdiri dari logo perusahaan, tombol ke FAQ, dan tombol ke pembelian. Yang ketiga, headline penarik perhatian. Pada bagian awal headline ini mirip seperti kita membuat headline di direct response ads. Ada headline dan subheadline. Goal dari headline ini bukan untuk mengambil perhatian orang. Goal dari headline adalah supaya orang penasaran ingin terus membaca. Di session-session pertama, kita akan lebih banyak facing atau membangun persamaan dan persetujuan dengan audiens. Menyamakan frekuensi membuat customer benar-benar merasa bahwa mereka berada di tempat yang tepat. Dari headline dan subheadline, kita akan mengcapture apa yang sudah dan sedang mereka rasakan. Jadi yang diincar adalah buat supaya orang-orang bisa bilang, "Oh iya benar, oh iya benar, iya benar," di dalam hati. Hati-hati, jangan terlalu keras dan kampungan. Seperti konten-konten yang berisi kalimat seperti, "Apa Anda sering merasa pusing?" Atau, apakah Anda sering merasa pegal-pegal? Ya, itu bagus, tapi sudah cukup sering dilakukan. Dan kita pengennya subtle, tidak menentang pikiran mereka. Buat mereka cukup setuju di dalam hati dan pikiran, tidak menentang statement kita. Mereka cukup membaca dan di dalam hati mereka bilang, "Oh iya ya, bener juga." Fokusnya adalah mencari persetujuan dari customer tentang hal-hal yang mereka rasakan dan hal-hal yang mereka inginkan. 4. Subheadline pendukung headline. Selain sebuah headline sebagai penarik perhatian konsumen, dalam sebuah landing page harus ada subheadline yang fungsinya adalah pendukung untuk memperkuat headline. Dengan adanya subheadline, maka landing page diharapkan akan lebih menarik minat dari para target pasar dan calon konsumen. Pada dasarnya, subheadline bisa ditampilkan dalam bentuk penjelasan singkat dari headline yang sudah ditampilkan. 6. Body copy. Kita akan share juga fitur-fitur dan benefit di landing page. Untuk menjelaskannya, kita bisa leluasa mengcombine dengan video. Cara paling bagus untuk menyampaikan fitur dan benefit adalah dengan mendemonstrasikannya lewat video. Entah video testimoni, atau video cara produk itu bekerja, atau video cara kita mengerjakan jasa yang kita lakukan. Lewat itu, orang bisa langsung merasakan getaran profesionalismenya. Jadi nggak perlu banyak omong, langsung demonstrasikan saja lewat video. Setelah fitur dan benefit,
Biasanya di bagian bawah saya bikin FAQ. FAQ yang bagus adalah yang menggiring pada pembelian. Jangan sampai FAQ malah isinya keraguan dan ketakutan. FAQ berisi pertanyaan 5W1H, yang jawaban dan pertanyaan berikutnya bikin orang semakin yakin dan semakin ingin beli. Wah, bagaimana itu caranya? Panjang sekali kalau saya jelaskan di sini. Kita kasih contohnya saja ya. Silakan buka barcode di samping. 7. Testimoni sebagai bukti yang meyakinkan. Dulu ini works banget. Tapi kalau sekarang, menurut saya dibanding testimoni, mendingan kita kasih lihat aja reviewnya di Facebook sama di Google. Kita mungkin cukup screenshot bintangnya aja. Misal 4,8 atau 4,9 dari beberapa reviewer itu cukup menjelaskan banyak hal. Dalam sebuah landing page, harus disertakan bukti-bukti yang fungsinya meyakinkan para target pasar dan calon konsumen akan produk yang ditawarkan. Jika tidak ada poin-poin bukti yang meyakinkan dari produk yang ditawarkan, sudah tentu tingkat konversi dari sebuah landing page tidak akan tinggi. Testimoni ini bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk tampilan. Satu yang paling sering digunakan adalah dengan memasang screenshot dari percakapan yang membuktikan dengan konsumen tentang produk tersebut. Selain itu, bisa juga testimoni dari tokoh-tokoh tertentu yang menunjukkan kelebihan dan produk yang ditawarkan. 8. Liputan media. Biarpun konsumsi media sekarang sedang menurun dan beralih ke media sosial, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa sosial media masih secara persepsi dan tertanam secara kuat di dalam alam bawah sadar orang bahwa media ini adalah penilaian netral. Jadi, biarpun media lokal banget pun yang pernah kita masukin, itu nggak apa-apa. It's very, very okay. Tapi kalau misalnya ada, itu bisa meningkatkan trust berkali lipat. 9. Gambar yang relevan dan mendukung. Gambar yang ditampilkan wajib sesuai dengan apa yang ditawarkan dan dalam tampilan yang semenarik mungkin. Sudah tentu calon konsumen tidak akan menanggapi dengan serius sebuah produk yang ditawarkan jika tidak ada gambar dari produk tersebut. 10. Isi atau materi tentang produk. Bagian ini harus dicantumkan sejelas-jelasnya dengan mengedepankan kelebihan dan keunggulan produk yang ditawarkan. Akan lebih baik jika tidak membandingkan dengan produk lain secara gamblang di dalam landing page, karena jika melakukan hal tersebut akan terlihat sangat frontal sebagai iklan. Landing page pada dasarnya adalah sumber informasi lengkap dari sebuah produk yang ditawarkan satu usaha atau bisnis. Jadi, jangan sampai tercantum iklan yang terang-terangan, bahkan terkesan menjatuhkan produk lain. 11. Call to action. Bagian ini adalah bagian di mana target pasar atau calon konsumen akan diajak untuk segera mengambil tindakan kaitannya dengan membeli produk yang ditawarkan. Call to action yang efektif tidak akan terlihat menyeramkan dengan hanya menyertakan tombol beli atau klik saja, tetapi lebih dari itu. Penempatan call to action juga tentu mempengaruhi efektivitas dari landing page itu sendiri. Secara umum, call to action bisa ditempatkan di dua lokasi. Pertama, di bagian manapun yang sudah langsung tampak ketika pertama kali membuka landing page. Kedua, di bagian paling akhir dari landing page itu sendiri. Prinsip dasar dari call to action adalah lebih ke penjelasan akan apa yang didapatkan dari konsumen jika mereka melakukan pembelian. Jadi, jangan sekedar menuliskan beli sekarang.